Salah satu pikiran yang paling menjadi racun bagi iman Kristen adalah pikiran playing victim atau menempatkan diri sebagai korban. Apa yang dimaksud dengan playing victim? Playing victim adalah sebuah pikiran dan perasaan di mana kalau saya saat ini sedang terpuruk, kalau saya saat ini saya sedang mengalami hal-hal yang sial, itu karena ada orang-orang yang jahat terhadap saya. Saudara, orang yang playing victim biasanya akan muncul beberapa sifat. Sifat yang pertama muncul adalah ketika dia lagi dengar firman Tuhan, maka kalau firmannya enak didengar, Tuhan pasti bela saya, dia bilang amin. Tetapi kalau firmannya penuh dengan teguran, dia biasanya tanpa sadar akan berpikir, harusnya orang ini nih yang dengerin firman ini. Harusnya firman ini cocok untuk dikasih ke dia. Jadi ketika ada teguran, dia tidak merasa bahwa saya harus berubah. Dia merasa orang lainlah yang harus berubah dan mengikuti apa yang dia inginkan. Sifat yang kedua dari seorang yang playing victim adalah munculnya rasa sombong bahwa bukan saya yang salah, tetapi mereka yang salah. Saya terpuruk karena mereka yang jahat. Saya terpuruk karena ada orang-orang yang ingin coba mengganggu kita. Saya percaya Bapak Ibu, pembelaan Tuhan itu sempurna bagi orang-orang yang dilindunginya. Yang percaya katakan amin. Tetapi harus diingat, kalau kita sedang terpuruk, kita sedang terkena masalah, apakah benar semua itu terjadi karena ada orang yang sedang jahati kita? Atau jangan-jangan kitanya sendiri yang mengakibatkan hal tersebut? Ada beberapa orang terlibat masalah bukan karena orang jahat, cuma karena lidahnya aja nggak bisa diatur, akhirnya dia ngomong sembarangan, menyakiti hati orang lain. Ada beberapa keluarga bukan karena setan atau iblis yang sedang mengganggu keluarga ini, cuma suami istri egonya sama-sama tinggi, pada akhirnya ketika ada masalah tidak diselesaikan dengan cepat, memuncak dan akhirnya berantakan. Saudara, jangan merasa diri sebagai victim terus-terusan. Merasa bahwa kita korban dari keadaan. Ingat bahwa ketika kita mau mengubah keadaan, orang pertama yang harus diubah adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya saudara, isi hidup ini dengan firman. Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk sangat dalam, sehingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sadari apa yang menjadi kesalahan kita, minta tuntunan Roh Kudus, baca firman, hidup kita pasti diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.